Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini untuk yang pertama kalinya kajian pagi di Jatirejo ini ya. Di satu tempat yang lumayan agak pelosok ya kalau dari Mojokerto kota. Tetapi walaupun pelosok, kemudian kita adakan kajian di sini, maka sejatinya kita sedang menarik para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di sini. Mungkin ada orang yang beternak salah satu hewan yaitu BSF, Mas Arif paling tahu ya, Black Soldier Fly, yaitu lalat yang dimana telur dan larvanya dimanfaatkan. Itu kan diundang. Nah, kita sekarang sedang ngundang bukan lalat tapi mengundang malaikat. Karena ada sekelompok malaikat yang dinamakan malaikat sayyahun yang khusus ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mencari majelis-majelis ilmu dimanapun berada. Ketika ada di antara malaikat tersebut mendapati adanya majelis ilmu, maka mereka akan mengundang malaikat-malaikat yang lainnya untuk bisa hadir ke tempat tersebut. Jadi alhamdulillah Allah takdirkan di tempat ini ada pengajian. Walaupun cukup pelosok, tapi ini justru sesuatu yang baik insya Allah. Karena memang dakwah ini, nasihat ini harus tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dan mudah-mudahan dengan adanya kajian ini, insya Allah akan membawa barokah. Khususnya bagi sahibul bait, umumnya bagi masyarakat di Jatirejo ini ya. Mudah-mudahan sesuai namanya Jatirejo ya. Jati itu apa? Pohon jati mungkin ya. Kalau rejo itu kan artinya makmur. Makmur, berkembang, maju ya. Harapannya dengan adanya kajian-kajian yang berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, membahas tentang sabda-sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan barokah.
Karena bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang yang solih saja tidak cukup. Ya, tetapi harus menjadi orang yang muslih, yaitu orang yang memperbaiki. Ya. Kalau solih, banyak mungkin orang yang bisa, artinya menjadi baik bagi dirinya sendiri. Tetapi menjadi orang yang muslih, yaitu orang yang memperbaiki lingkungan, memperbaiki keluarga, memperbaiki keadaan, memperbaiki masyarakat, maka ini yang justru akan meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mas Arif sekeluarga mengadakan pengajian ini dalam rangka dakwah, dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, hakikatnya salah satu bentuk usaha untuk meredam murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Di satu kawasan walaupun banyak orang solehnya, namun tidak ada yang muslih memperbaiki masyarakatnya, maka itu tidak akan mampu meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus tampil di tengah-tengah masyarakat, dimanapun kita tinggal, dimanapun pelosok negeri ini, bahkan pelosok dunia, harus terisi dengan ilmu, harus terisi dengan dakwah sunnah yang mubarakah ini. Maka mari kita terus semangat, ya, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jumlah peserta bukan menjadi ukuran dalam sebuah keberhasilan atau tidaknya sebuah dakwah. Kalau ada majelis taklim, wah ini yang hadir membludak ribuan, berarti berhasil. Dan kalau ada kajian yang hadir orangnya itu saja dan sedikit, dianggap tidak berhasil. Maka menurut pandangan Allah bukan seperti itu. Dakwah itu adalah menyampaikan al-haq, menyampaikan kebenaran. Berapapun orang yang ada di sana, maka tidak ada masalah sama sekali. Ya. Bukankah di antara para nabi dan rasul itu ada yang tidak punya pengikut bahkan? Sebagaimana Rasulullah menyatakan, beliau mengatakan, "Uridat alayyal umam", ditampakkan kepadaku umat-umat. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtun. Saya melihat ada seorang nabi dan diikuti sekitar 10 orang, 9 sampai 10 orang. Pengikutnya atau followernya 10 orang. Nabi, ya. Bukan ustadz ini ya, nabi ya. Bukan kiai tapi nabi. Pengikutnya 10 orang. Dengan dakwah beliau, ada yang ngikuti dakwahnya ada 10 orang. Lalu Rasulullah menyatakan fara'aitun nabiyya wa mahu rajulun aw rajulani, dan ada seorang nabi, saya melihatnya dia punya pengikut 1 dan 2 orang. Ini nabi ya, pengikutnya 1 dan 2 orang. Dan lalu Rasulullah menyatakan wa ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahad, dan saya melihat ada seorang nabi tidak punya pengikut sama sekali. Karena dakwah itu bukan semata-mata mengumpulkan pengikut. Banyak-banyakan pengikut, tidak. Walaupun memang Rasulullah bangga dengan jumlah umatnya yang banyak. Tapi bukan tujuan akhir. Karena tujuan dari dakwah adalah menyampaikan al-haq, kebenaran. Tujuan dakwah adalah mengajak kepada yang baik dan mencegah dari kemungkaran. Berapapun mad'u atau objek dakwah kita, itu bukan sebuah masalah. Ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang hadir insya Allah banyak, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan malaikat. Cuman kita tidak tahu ya, yang dari malaikat berapa orang atau berapa malaikat. Insya Allah mudah-mudahan banyak dan menjadikan tempat ini barokah dan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan mengkaji kitab, yaitu kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Bagi kita yang sudah ngaji cukup lama, tentu tidak asing lagi dengan kitab ini. Bahkan mungkin ada di antara kita beberapa kali mengkajinya. Ya. Tetapi melihat pentingnya dari isi kitab ini, dan juga mungkin memang sebagian dari kita masih dalam tahap pengenalan lebih dalam tentang tauhid ini, maka kajian kitab ini tentu sangat penting keberadaannya. Kalau saya telaah kitab ini,
memang judulnya Kitabut Tauhid dan syarahnya bernama Fathul Majid. Ya. Memang ada pembahasan-pembahasan tentang tauhid, namun lebih banyak dibandingkan pelajaran tentang tauhidnya sendiri, yaitu membahas tentang lawannya tauhid, yaitu berbagai macam bentuk kesyirikan secara mendetail. Mungkin kalau diperkirakan pembahasan tentang tauhid ada 30% dan 70%-nya membahas lawannya, yaitu tentang berbagai macam kesyirikan. Nah, ini sangat penting karena memang fenomena yang kita saksikan hari ini, kesyirikan itu semakin membesar dan semakin merajalela. Kalau ada orang mengatakan nggak usah ngaji tauhid, nggak usah bahas syirik karena kita ini sudah muslim, kita sudah Islam, maka kita jawab bahwa di antara tanda-tanda kiamat itu justru kembalinya kaum muslimin menjadi orang-orang musyrik dan menyembah berhala. Rasulullah nyatakan la taqumus sa'ah hatta talhaqa qabaila min ummati bil musyrikin hatta ta'budal authan. Tidak akan terjadi kiamat sebelum engkau menjumpai kabilah-kabilah, kelompok-kelompok dari umatku, umat Islam, kembali menjadi orang-orang musyrik, melakukan kesyirikan-kesyirikan, kemudian sampai-sampai nantinya mereka akan kembali menyembah berhala. Oleh karena itu, tentu membahas, mengkaji, menyampaikan tema tentang tauhid, tentang syirik ini sangat penting. Dan inilah modal utama kita untuk selamat di dunia maupun di akhirat. Ya. Baik Bapak-bapak dan saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari awal ya ngajinya ya, Mas Arif ya, dari awal ya. Ya. Secara bersambung nantinya mudah-mudahan ya, insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini berjudul Fathul Majid, Syarah Kitabut Tauhid. Ya. Taklif yaitu ditulis oleh Syekh Abdurrahman ya bin Hasan Al-Syekh. Jadi sebenarnya kitab aslinya adalah Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Kemudian disyarah. Disyarah itu dijabarkan. Kitab aslinya tipis. Kitabut Tauhid itu tipis. Bahkan kalau di kitab ini ditulis di atas cuman sebaris, dua baris, tapi syarahnya yang banyak. Karena memang kitab Fathul Majid adalah penjabaran, penjelasan dari Kitabut Tauhid. Kemudian, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan ya, sederhana, dan ini insya Allah kalau yang sudah ngaji sudah paham sebenarnya. Ini saya nyampaikan kitab ini, banyak di antara antum yang sudah lama ngaji, insya Allah hanya mengulang lagi ya, mengingatkan kembali dan menguatkan. Tapi bagi yang mungkin baru belajar kitab ini, alhamdulillah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk membahasnya. Kalau ditanya tentang sebenarnya apa tauhid itu, kebalik tauhid ya. Secara bahasa tauhid itu dari kata wahada, yuwahidu tauhid, yaitu menunggalkan, mengesakan. Wahid itu kan satu. Ditasdid wahada yuwahidu tauhid, artinya mengesakan. Nah, tetapi para ulama mendefinisikan tauhid itu adalah ifradullahi fil ibadah. Ifradullahi fil ibadah, mengesakan Allah dalam peribadatan. Jadi inti dari tauhid adalah mengesakan Allah dalam peribadatan. Karena ada orang-orang yang mentauhidkan Allah dari sisi yang lain, yaitu sisi rububiyah. Sebagaimana orang-orang musyrikin Mekah, sebenarnya mereka sangat kenal dengan nama Allah itu. Bangsa Arab itu keturunan dari Nabi Ismail. Nabi Ismail keturunan Nabi Ibrahim. Ya. Maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengajarkan kepada anak keturunannya, jadi satu bangsa yang besar itu bangsa Arab, keturunan dari satu orang, Nabi Ismail. Maka mereka sebenarnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan diajarkan oleh
Nabi Ismail, Nabi Ibrahim kepada anak keturunannya dulu agama yang hanif, agama yang lurus, agama Islam. Namun seiring berjalannya waktu, terutama setelah ditemukannya 5 patung peninggalan dari kaum Nabi Nuh yang sebenarnya sudah hanyut terbawa banjir bandang di zaman Nabi Nuh, yaitu patung berhala yang bernama Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Hanyut, kemudian tertutup oleh pasir yang ada di pantai Jeddah. Kemudian digali oleh orang-orang waktu itu, ya mungkin seperti sekarang penggalian artefak, fosil dan sebagainya. Ditemukanlah 5 patung itu. Dibersihkan, kemudian dibagi-bagi ke kabilah-kabilah, lalu disembah kembali. Ya. Dan selain Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr, ada juga patung-patung berhala lainnya, yaitu diantaranya Latta, Uzza, Manat, Hubal, dan lain-lainnya. Ya, banyak sekali. Ya. Dan orang-orang musyrikin Mekah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahkan meyakini bahwa Allah lah secara perbuatan, secara af'al, Allah lah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberi rizki, Allah yang menyembuhkan penyakit. Namun dalam beribadah kepada Allah mereka melibatkan unsur-unsur lain sebagai sarana alasan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang musyrikin Mekah itu bukan berarti tidak mengenal Allah sama sekali, tidak. Mereka tahu, bahkan meyakini tauhid rububiyah. Ya. Di dalam Al-Quran banyak sekali sebenarnya ayat-ayat itu yang menjelaskan tentang keyakinan orang-orang musyrikin Mekah. Ketika Rasulullah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Jika kamu bertanya kepada mereka, orang-orang musyrikin Mekah itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan jawabnya, Allah. Ya. Kemudian juga dalam fakta sejarah, para delegasi orang-orang musyrikin Mekah itu pernah mendatangi Rasulullah SAW. Ada yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah diantaranya, seorang pujangga yang diam 1000 bahasa setelah Rasulullah bacakan surat Fussilat dari ayat pertama sampai terakhir. Kemudian juga ada seorang yang bernama Husain, punya anak namanya Imran. Imran bin Husain, seorang sahabat Nabi SAW. Nah, ayahnya ini Husain, dia seorang tokoh Quraisy yang juga ahli dalam hal negosiasi. Pernah diutus kepada Rasulullah untuk melobi Rasulullah SAW supaya menghentikan dakwahnya beliau. Ketika sampai di hadapan Rasulullah, Rasulullah langsung bertanya, wahai Husain, saya ingin bertanya, berapa jumlah Tuhan yang kalian sembah? Maka dia menjawab, kami punya 7 Tuhan. Yang 1 di langit, yang 6 di bumi. Lalu kata Rasulullah, kalau kalian itu sakit, kalian minta kesembuhan dari yang 1 atau dari yang 6? Dia menjawab, dari yang 1 yang ada di langit. Kalau kalian itu meminta rizki, mintanya kepada yang 1 atau kepada yang 6? Kepada yang 1. Lantas kenapa harus ada yang 6? Kenapa Anda tidak menyembah saja yang 1 yang di langit, yaitu Allah? Maka dengan dialog itu akhirnya Husain ini akhirnya masuk Islam. Ya. Jadi sebenarnya berhala-berhala itu mereka jadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami sekali-kali tidak pernah menyembah berhala, kata mereka. Pengakuannya begitu. Akan tetapi, kami jadikan mereka itu wasilah, perantara agar kami ini bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya mereka mengenal Allah dan bahkan meyakini bahwa satu-satunya zat yang menciptakan langit dan bumi Allah. Satu-satunya zat yang memberi rezeki Allah. Tapi dalam peribadatan mereka, mereka melibatkan unsur lain. Oleh karena itu, para ulama mendefinisikan tauhid adalah ifradullahi fil ibadah. Mengesahkan Allah dalam peribadatan, dalam penyembahan. Karena kalau dalam masalah rububiyah itu perbuatan-perbuatan Allah, mereka sudah bertauhid sebenarnya. Ya. Tetapi tidak menjadikan mereka dianggap sebagai seorang muslim, karena
Justru inti dari ajaran Islam adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah, fokusnya dalam peribadatan. Nah, ini poin awal yang perlu kita pahami bersama. Kemudian setelah muqaddimah ya, muqaddimahnya sangat singkat, cuma kalimat Alhamdulillah wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jadi setelah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillah wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kemudian ditulis Kitabut Tauhid. Barusan kita bahas tauhid itu apa. Lalu masuk pada poin berikutnya, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Sudah hafal ayatnya insyaallah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka untuk beribadah kepadaku. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, yang dimaksud adalah Ibnu Taimiyah. Karena pembahasannya adalah tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali itu beribadah, maka pembahasannya tentang ibadah. Ini sangat penting ya, ini sebagai dasaran. Inilah yang merupakan pondasi sehingga kita paham bahwa ibadah itu seperti apa nantinya kita bahas ya. Kemudian kenapa kita tidak boleh menambah ibadah pada ibadah yang mahdhoh, yang ritual, nanti akan kita bahas. Ya. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ibadatu hiya ta'atullahi bimtithali ma amarallahu bihi ala al-sinatir rusul. Ini definisi yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibadah itu adalah ketaatan kepada Allah dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah di atas lisan para rasul. Nah, jadi ibadah itu mentaati Allah dengan menjalankan perintah Allah, tapi caranya dijelaskan oleh para rasul, terutama kalau kita oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara asal, Bapak Ibu jamaah sekalian, ibadah itu diajarkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul, lalu oleh para nabi dan rasul diajarkan kepada umatnya. Bagaimana tata cara ibadah? Jadi ibadah itu penghambaan diri, penyembahan, itu bukan karena inisiatif manusia sendiri. Saya ingin nyembah Allah semaunya dia, tidak. Tapi ala al-sinatir rusul, dijelaskan melalui lisan-lisan para rasul. Artinya apa? Allah perintahkan kamu harus ibadah kepada saya, caranya nanti saya kasih tahu melalui para nabi dan rasul, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama membuat satu kaidah dalam masalah ibadah. Kita ingat-ingat ini, bahwa al-aslu fil ibadati at-tahrim. Al-aslu fil ibadati at-tahrim. Asal dari ibadah itu hukumnya haram. Jenis ibadah apapun haram asalnya. Ya. Maka menjadi tidak haram artinya justru diperintahkan apabila ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berbalik dengan kaidah tentang makanan dan minuman, ya. Kalau makanan dan minuman adalah al-aslu, saya tampilkan biar lebih fokus ya. Al-aslu fil asya al-ibahah. Asal dari makanan, minuman dan segala sesuatu itu boleh, halal. Kalau ketemu dalilnya bahwa ini haram, barulah haram. Nah, artinya apa? Secara hukum asal, ya, yang ada di bumi ini semuanya halal. Sebagaimana Allah berfirman,
Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menjadikan apa yang ada di bumi ini seluruhnya untuk kalian. Namanya untuk kalian, berarti silakan dimakan, diminum seluruhnya. Sehingga secara asal makanan, minuman itu hukum asalnya halal, baru kita cari dalilnya, oh ini ternyata haram. Yang haram itu sedikit sekali. Jadi kalau panjenengan menemukan sebuah makanan di hutan misalkan ya, nemu sesuatu, ini halal apa enggak ya? Secara asal, kalau kita tidak tahu hukumnya ini halal apa haram, maka hukum asalnya adalah halal. Dalilnya apa? Tadi apa tadi surat Al-Baqarah? Wallahul ladzi khalaqakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menjadikan apa yang ada di bumi ini jami'an, semuanya lakum, untuk kalian. Jadi secara asal kalau kita menemukan minuman, makanan dan tidak tahu ini halal haramnya, maka kembalikan ke hukum asalnya yaitu halal. Berarti nanti kalau baru ketemu, oh ternyata ini beracun, nah beracun ini haram, berarti ya haram. Wah ternyata ada unsur babinya, oh berarti haram, tidak boleh. Ya. Wah ternyata ada najis di situ, najis itu disentuh aja kotor, apalagi dimakan, nggak boleh. Nah, maka jadi haram. Dan seterusnya dalil tentang haram. Yang haram itu sedikit. Maka secara asal semuanya boleh. Dimakan, boleh diminum. Tetapi kalau ibadah, kebalikannya. Karena kita tidak boleh ibadah sesuai hasrat kita sendiri. Ada ajarannya dari Rasulullah. Maka para ulama membuat satu kaidah bahwa al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal dari ibadah, apapun, haram tidak boleh. Kecuali setelah diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi kita nggak boleh, wah saya tak sholat sembarang sakarepe, nggak bisa. Haram hukumnya. Baru sholat kalau ada perintahnya. Sholat 5 waktu, sudah ada perintahnya. Kemudian sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Ini sudah ada anjurannya, ada hadis-hadisnya. Sholat duha, ya, sholat tahajud. Kemudian sholat tahiyatul masjid. Sholat sunnah wudu atau sholat sunat mutlak. Ada. Nah, maka kita melakukan apa yang sudah diajarkan Rasulullah SAW. Tidak bisa kita sembarangan. Puasa juga begitu. Wah, saya tak puasa sakarepku. Ini kan ibadah. Tidak bisa. Karena asal dari ibadah nggak boleh, kecuali setelah diperintahkan. Puasa Ramadan ada perintahnya. Puasa Senin Kamis ada. Puasa Nabi Daud, puasa Asyura, puasa Arafah. 3 hari setiap bulannya, tanggal 13, 14, 15. Semuanya ada dalilnya. Barulah kita laksanakan. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, sebenarnya agama itu mudah. Inna dina yusrun, agama itu mudah. Ya, Rasulullah perintahkan, ya kita jalankan. Kalau itu ibadah. Kalau tidak diperintahkan, ya sudah jangan kita lakukan. Kenapa harus susah-susah membuat ibadah yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah? Yang diperintahkan saja, yang disunahkan saja, belum tentu semuanya kita lakukan. Kenapa kita cari yang lain? Nah, ini poin dari perkataan beliau, karena ada kalimat bahwa ibadah itu adalah ta'atullah, taat kepada Allah, bimtitsali ma amarallah, dengan menjalankan perintah Allah, ala alsinatir rusul, dengan atau melalui lisannya para rasul. Caranya ibadah begitu. Kemudian kita lanjut lagi. Wa qala aidon, dan berkata lagi beliau, al-ibadah, karena kita diciptakan oleh Allah dan juga bangsa jin untuk ibadah. Lalu ibadah itu bagaimana? Al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yarda minal aqwali wal a'malil adh-dhahirati wal batinah. Ibadah itu ya, ismun jami'. Jadi maksudnya ismun jami' itu nama yang menyeluruh atau segala sesuatu yang cakupannya luas, yaitu semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi, dari ucapan, dari perbuatan yang lahir maupun yang batin. Loh, tadi katanya seluruh ibadah itu nggak boleh. Yang dibolehkan, yang dicontohkan Rasulullah. Lalu sekarang katanya cakupannya luas. Apakah bertentangan ini antara yang pertama dengan yang kedua? Tadi seolah-olah kesannya kalau yang pertama tadi kan begitu sedikit ibadah itu, karena yang lainnya nggak boleh.
Yang dibolehkan hanya yang diperintah. Tapi kok di sini ibadah itu luas. Pokoknya semua yang dicintai dan diridhoi Allah itu ibadah. Nah, di sini Bapak Ibu jamaah sekalian, perlu adanya pemisahan bahwa ibadah itu ada yang sifatnya ritual, yang disebut ibadah mahdhah. Artinya ibadah itu khusus, aturannya dijelaskan secara rinci, kapan waktunya, apakah itu waktu dalam harian, misalkan sholat maghrib berarti pas tenggelamnya matahari, tidak boleh di luar itu. Apakah juga tempatnya ditetapkan, kalau ibadah haji tidak boleh ibadah haji di Jatirjo, harus ya ke Baitullah sana. Ditetapkan waktunya, ditetapkan tempatnya, dan ditetapkan tata caranya. Itu namanya ibadah mahdhah. Tetapi ada ibadah ghairu mahdhah. Pokoknya perbuatan apa saja yang bukan ritual, yang penting Allah cinta. Yang penting Allah cinta. Ya. Termasuk di dalamnya itu bekerja. Ini bagian dari ibadah. Karena ada satu kaidah, ya. Ada satu kaidah bahwa al-adat, kebiasaan harian, ya, akan menjadi takunul ibadah bin niyatis salihah. Al-adat takunu ibadat bin niyatis salihah. Kebiasaan harian kalau diniati ibadah, maka akan menjadi ibadah dan berpahala. Jadi kalau orang beriman itu 24 jam sebenarnya ibadah terus. Tapi bukan ibadah yang didetailkan tata caranya, waktunya, tempatnya, ritualnya. Ibadah secara umum. Orang ketika biasa melakukan sesuatu, selama itu perkara mubah ya, perkara mubah. Kan ada yang wajib, memang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan dosa. Ada yang sunnah, dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi ada yang mubah. Nah kalau yang wajib, yang sunnah jelas berpahala. Tapi yang mubah itu boleh dilakukan, boleh tidak, terserah. Tidak berpahala, tidak berdosa. Tapi ketika yang mubah itu diniatkan ibadah, jadi ibadah dan berpahala. Contohnya makan. Sebenarnya kan mubah, mau makan silakan, nggak makan silakan. Tapi ketika niatnya solihah, bin niatis solihah, niatnya baik, ya Allah saya makan ini niatnya supaya badan saya kuat, saya bisa ibadah. Kalau saya kuat, saya bisa ibadah, bisa ngaji, bisa sholat, maka makannya dia berpahala. Nah itulah ibadah. Tapi kan ibadahnya tidak disebutkan secara rinci, kalau makan harus jam sekian, tempatnya di mana. Ya hanya adabnya saja, makan dengan tangan kanan, baca bismillah, gitu ya. Tapi ketetapan tata cara detailnya tidak, sebagaimana sholat. Jadi makan, minum jadi berpahala. Tidur 8 jam kalau tidak ada niat yang baik, niat ibadah, nggak dapat apa-apa, cuma tidur saja, dapat kesehatan mungkin, istirahat. Tapi sebelum tidur, ya Allah saya niat tidur supaya badan saya bugar, sehat, besok bisa beramal lagi, berpahala. Selama tidurnya berpahala. Yang mubah-mubah, semuanya jadi pahala. Bekerja, ya. Bekerja itu wajib, sunnah apa mubah sebenarnya asalnya? Kira-kira yang mana nih? Ibu-ibu, kerja itu wajib, sunnah atau mubah? Wajib katanya ibu-ibu, saya khawatir suaminya nggak kerja gitu ya. Berarti kalau nggak kerja dosa gitu Bu ya? Kan wajib ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau ada seorang suami punya warisan dari orang tuanya 1 triliun, terus tiap hari dia sarungan, nggak usah kerja, tapi istrinya dibelanjai, dosa apa enggak? Ibu, katanya wajib tadi harus bekerja. Dia tadi dapat warisan 1 triliun, wes aku gak kerja, wes nang omahe sarungan, kemulan, tapi tiap hari belanjai istrinya, ya sehari 1 juta misalkan. Sampai habis uangnya. Berarti selama itu tidak kerja berarti dosa. Jadi begini ya. Wajibnya adalah menafkahi istri, bukan kerjanya. Nah, pertanyaan saya kan bekerja. Kan tidak harus dapat uang dari bekerja, mungkin dari warisan, mungkin atau apa. Nah, jadi sebenarnya bekerja itu hukumnya mubah asalnya ya. Tapi menafkahi istri wajib. Nah, kalau pertanyaan saya tadi menafkahi istri wajib, sunnah apa mubah? Baru wajib. Ya. Nah, ini jebakan ya Bu, supaya nggak ngantuk ya.
Tapi kalau kerja, wajib Ustadz, kalau nggak kerja dosa. Berarti kalau ibu punya suami nggak kerja tapi duitnya banyak karena warisan, wah dosa terus nggak kerja. Padahal dibelanjain terus istrinya. Nah, saya jebak begitu ya. Mungkin bayangan ibu-ibu kalau nggak kerja nggak nafkain begitu ya. Wah, dalam bayang. Yang saya tanyakan adalah kerjanya gitu ya. Maka bekerja itu sebenarnya asalnya mubah. Yang wajib itu kan mencari nafkahnya. Mubah, boleh kerja boleh tidak. Yang penting nafkahin istri. Ya. Nah, tetapi menjadi ibadah kalau niatnya yang baik. Saya bekerja, satu, menjalankan perintah Allah. Ya. Yang kedua, saya memang bekerja untuk menafkahi keluarga saya. Dan lain-lain niatnya banyak. Maka berpahala. Nah, inilah yang dimaksud ismun jami ismun jami likul lima yuhibbullah yardo. Semua hal yang dicintai Allah dan diridhoinya, pokoknya Allah cinta, Allah ridho, itu ibadah semuanya. Luas. Wah, kalau begitu Ustadz, saya tak puasa sembarangan, nggak usah ngikuti Rasulullah. Pertanyaannya, Allah cinta dan ridho enggak? Karena kembalinya kepada itu tadi, ritual. Kalau ini ada aturannya. Kalau yang lain-lainnya bebas, ibadah-ibadah yang luas silakan. Ya. Kayak berbakti kepada orang tua, ndak ada secara khusus Rasulullah kalau kamu berbakti itu ya setiap hari Minggu harus datang ke orang tuamu ngasih duit jam sekian, ditetapkan begitu, nggak ada. Bebas. Ya, pokoknya Allah cinta. Kalau ditanya Allah cinta dan ridho nggak kalau kita berbuat baik kepada orang tua? Oh, ridho dan cinta, berarti ibadah. Jadi pertanyaannya gampang sebenarnya. Wah, saya mau sholat kan ibadah. Sholat apa? Wis pokoknya sholat jam 10 isu, jumlah rakaatnya selawe rakaat. Pertanyaannya, Allah cinta dan ridho enggak dengan sampean kalau sholatnya seperti itu? Gimana jawabannya Pak ditanya? Enggak ridho, karena apa? Enggak diajarkan Rasulullah kok dia bikin sendiri. Nah, jadi bisa dibedakan ya di situlah. Jadi kalau ibadah itu cakupannya memang luas, tapi kalau ibadah-ibadah yang mahdhur ritual itu memang harus betul-betul mengikuti Rasulullah SAW. Kita hanya copy paste, tidak diedit sama sekali. Di copy paste, diduplikasi, ditiru saja, dicontoh saja, sudah selesai. Tidak usah bingung-bingung, tidak usah merasa wah ini kayaknya kurang mantap dan sebagainya, tidak. Ya. Di antara jebakan syaiton, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Zawjiyah rahimahullah dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan min Masaidi Syaiton. Syaiton itu kan masuknya lewat aliran darah, kemudian menyelinap ke dalam hati manusia, lalu mengendus. Mengendus itu apa ya? Meneliti, nginteli gitu ya. Manusia ini, orang ini cenderungnya apa? Ada dua kekuatan. Apakah dia termasuk orang yang malas, loyo, lemot, atau orang yang semangat? Dua-duanya akan dijebak. Kalau orang yang loyo, males, itu akan dibuat dia meremehkan, memiliki sikap tasahul, meremehkan syariat Allah, meremehkan aturan Allah. Tapi kalau yang semangat akan digoda terus gimana caranya supaya merasa bahwa yang Allah atur itu kurang apik, kurang sempurna. Kok cek kurang ya? Karena saya semangat. Ya. Apa yang Allah perintahkan kok enteng banget ya, kurang kayaknya, tak tambahin sendiri. Nah, itulah setan itu masuknya di situ. Jadi jangan senang dulu, wah aku semangat. Ya, hati-hati dijebaknya lewat situ. Dia akan terus ya. Bisa jadi setan itu punya database tentang manusia. Oh, si fulan itu kelemahannya di sini. Nah, kalau kita kaji kitab Ighatsatul Lahfan itu ada puluhan jebakan syaiton dan dia akan selalu meneliti. Kita ini masuk kategori yang mana, akan masuk lewat situ. Coba saja Nabi Adam, seorang nabi yang luar biasa ilmunya. Beliau itu manusia pertama, ya, begitu kenal dengan Allah, tahu tentang dunia malaikat. Ya. Di dalam hadis Nabi SAW dijelaskan, ini dalam kitab Sahih Al-Adabil Mufrad juga dibahas tentang bab, ada satu bab larangan la taqul ya qabbahallahu wajhak. Ada satu bab namanya babu la taqul qabbahallahu wajhak. Bab larangan jangan mengatakan semoga Allah menjelekkan wajahmu. Jadi kita nggak boleh mengatakan semoga Allah memburukkan rupamu, nggak boleh. Nah, maka di situ ada sarahnya beberapa hadis bahwa
Kalau kita menjelekkan wajah seseorang sama dengan menjelekkan Allah penciptanya dan juga kembalinya kepada Nabi Adam. Walaupun jelek itu anaknya Nabi Adam loh. Ya kan? Berarti menghina bapak jangan. Nah, ada satu hadis di sana jelaskan bahwa Nabi Adam itu selesai diciptakan oleh Allah. Lalu dengan tinggi dalam hadis Bukhari dengan tinggi 60 hasta, ya, 60 hasta sekitar 30 meter. Dengan rupa yang sangat luar biasa tampannya. Nah, manusia di dunia ini yang pernah Allah ciptakan ada 3 laki-laki paling tampan di dunia. Dari seluruh makhluk Allah yang Allah ciptakan, 3 laki-laki paling tampan. Siapa saja? Nabi Adam, Nabi Yusuf, sinten, Mas Pendi. Yang jelas bukan saya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 laki-laki ini yang paling tampan secara penampilan fisiknya, dan sekaligus akhlaknya dan agamanya ya sempurna, masya Allah. Maka Nabi Adam setelah diciptakan, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, idhab, ya, pergilah wahai Adam, kamu jalan-jalan nanti ketemu dengan kelompok-kelompok malaikat dan kamu dengarkan apa yang mereka ucapkan. Berarti Nabi Adam itu tahu dunia malaikat, ya, Allah yang perintahkan begitu dalam hadis. Maka ketika melintasi rombongan malaikat, Nabi Adam mengatakan assalamualaikum. Maka para malaikat jawabannya adalah alaikassalam warahmatullah. Dan kata Imam Bukhari dalam hadis itu fazaduhu rahmatullah. Jadi ditambahi ada kalimat warahmatullah oleh para malaikat. Jadi Nabi Adam itu kurang apa? Beliau sangat paham, sangat tahu tentang Allah, tentang malaikat, tapi berhasil digoda iblis. Iya kan? Wah, luar biasa ya iblis itu canggihnya ya, bisa menggoda Nabi Adam itu luar biasa. Imannya Nabi Adam seperti apa, tapi digoda iblis bisa. Kenapa iblis berhasil menggoda Nabi Adam? Nah, salah satu triknya adalah iblis mengendus jiwa hatinya Nabi Adam. Apa yang paling disukai Nabi Adam? Itu Nabi Adam itu sudah terpenuhi segala fasilitasnya, tapi masih ada satu keinginan Nabi Adam. Sebenarnya mau apapun ada di surga itu. Kurang apa lagi, tapi ternyata masih ada keinginan. Apa ya kira-kira keinginan orang itu kalau sudah terpenuhi semuanya, masih ada keinginan, dan itu keinginan yang sangat besar. Yaitu keinginan Nabi Adam untuk kekal di dalam surga. Kalau orang itu sudah mendapatkan seluruh fasilitas, tidak ada yang kurang, ada satu keinginan lagi, dia ingin tetap mendapatkan itu terus-menerus. Iblis tahu, oh berarti lewat pintu ini masuknya ini godaan. Maka Allah jelaskan contohnya di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-20 insyaallah. Di situ ada penjelasan tentang omongan iblis kepada Nabi Adam. Di antaranya iblis mengatakan waqala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wahai Adam, Tuhan kalian berdua dan istrimu ini, Tuhan kalian berdua yaitu Allah, kenapa melarang kamu makan buah dari pohon itu yang dilarang? Saya tahu jawabannya, karena kalau kamu makan buah itu, kamu akan kekal. Makanya iblislah yang memberi nama Syajaratul Khuldi, pohon keabadian. Itu nama iblis. Karena iblis tahu Nabi Adam ingin kekal, lalu diiming-iming kalau kamu makan buah itu, kamu akan kekal. Makanya Allah larang. Kalau kamu gak makan, kamu gak kekal di sini. Nabi Adam masih bimbang, apa benar ya? Maka iblis mengatakan, loh saya ini, ya, kata iblis, waqasamahuma, dan aku bersumpah atas nama Allah, demi Allah, inni lakuma laminan nasihin, saya ini seorang penasehat ulung. Selain melihat titik kelemahan Nabi Adam, sukanya apa, digoda di situ, bersumpah dengan nama Allah. Orang beriman ya, mendengar nama Allah disebut dengan sumpahnya, ini besar, gak mungkin bohong, membawa-bawa nama Allah. Nah kemudian setelah itu iblis mengatakan inni lakuma laminan nasihin. Iblis tidak mengatakan saya ingin memberi nasihat, tidak. Dia mengatakan saya seorang pemberi nasihat. Wah, lebih mantap lagi. Kalau kita ada orang ngomong, mas tak tuturi ya, atau mas saya nasihati, dengan orang mengatakan saya seorang penasehat, lebih profesional mana? Ya, yang penasehat. Maka Nabi Adam percaya, hanya makan buah itu tergoda. Maka Nabi Adam saja terjebak oleh iblis.
Nah, apalagi kita. Maka kalau ada orang merasa, wah saya semangat tinggi, gairahnya luar biasa. Dijebaknya apa? Aturan Allah itu kok saya kurang nih. Tambahin lagi lah, ibadah kok cuma gini saja. Ditambahin. Nah, jadi kita kembali ke tema bahwa ibadah itu, kalau yang ritual, itu ala al-sinatir Rasul. Di atas lisannya Rasulullah SAW, yaitu diatur oleh Rasulullah SAW. Ya. Tetapi kalau ibadah secara umum itu luas. Mau ucapan, mau perbuatan, yang lahir maupun yang batin. Ya, kalau itu dicintai oleh Allah dan diridhoi Allah, maka itu ibadah. Kemudian kita lanjutkan lagi Bapak Ibu jamaah sekalian. Di sini ada penjelasan dari Imam Ibnul Qayyim. Annal ibadata ya munqasimatun 'alal qalbi wal lisan wal jawarih wal ahkamul lati li'ubudiyyah khamsatun wajibun wa mustahab wa haram wa makruh wa mubah ya wa hunna likulli wahidin minal qalbi wal lisan wal jawarih. Oh, masyaallah ya. Kata Imam Ibnul Qayyim, ibadah itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada ibadah hati, ada ibadah lisan, ada ibadah anggota badan. Hati, lisan, dan anggota badan. Sementara hukum ya taklif yang namanya al-ahkam at-taklifiyah al-khamsah, 5 hukum taklif pembebanan syariat itu ada 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ya, 5 hukum ini. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, maka ibadah itu aslinya ada 15 poin. Ada 15 bentuk. Jadi kita harus mempelajari yang wajib bagi hati itu apa saja. Yang Allah perintahkan untuk hati kita harus bagaimana. Yang Allah larang apa, yang sunnah, yang makruh, yang mubah untuk hati. Untuk hati ada 5. Untuk lisan 5. Apa yang wajib bagi lisan, apa yang haram, apa yang mubah, makruh dan sunnah. Ada 5, jadi 10. Dan juga anggota badan. Ya, 5 hukum. Jadi akhirnya 15. Jadi amalan-amalan bisa yang wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah, itu kategorinya bisa di hati, di lisan maupun di anggota badan. Ya. Kemudian waqala al-Qurtubi, aslul ibadati at-tadhallul wal khudu. Ya. Jadi simpel kalau beliau mengatakan, Imam Al-Qurtubi mengatakan aslul ibadah at-tadhallul wal khudu. Asal dari ibadah itu adalah tazallul, itu menghinakan diri dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita ambil kata abida, abid ya, abida itu ibadah. Itu artinya menghambakan diri, ya. Maka kalau ada orang namanya Abdullah berarti hamba Allah. Abdurrahman hamba Ar-Rahman, yaitu Allah. Maka ibadah dari akar kata yang sama. Dari kata tadi abdun atau abida, ibadah, dan juga hamba. Artinya apa? Menghambakan diri. Namanya hamba, Masya Allah. Kalau di dalam kehidupan manusia ada yang namanya budak, yaitu hamba. Maka dia itu milik tuannya dan dia harus menuruti semua kemauan tuannya. Apa yang diperintahkan tuannya dilakukan, apa yang dilarang dia tinggalkan. Nah, itulah hakikat kita ibadah, menghambakan diri kepada Allah. Kita ini hamba. Nah, jadi kata Imam Al-Qurtubi, ibadah itu adalah at-tazallul wal khudu, yaitu menghinakan diri dan merendahkan diri tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sebuah kehinaan kalau kita itu merendahkan dan menghinakan diri di hadapan Allah? Ya. Kalau itu di hadapan makhluk, itu menghinakan diri namanya. Tapi kalau di hadapan Allah, justru kita menjadi mulia. Ya. Nanti mengerucutnya adalah, kalau orang itu menjadi seorang ahlu tauhid, hanya ibadahnya kepada Allah, justru dia tampil menjadi sosok yang kokoh. Dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Berarti kan kuat orang ini. Coba kita bandingkan, ada orang yang hanya takutnya kepada Allah.
dengan orang yang takut kepada Nyi Roro Kidul, takut kepada batu, kepada pohon, kepada sing bau rekso, ono apa-apa wedi. Kuat mana kira-kira? Ya tentu kuat yang hanya takutnya kepada Allah. Nah, kenapa kita harus jadi orang yang lemah? Sithik-sithik wedi. Wah iki engko nek ngerabekno anak bulan apa niku? Suro ini namanya. Ono apa-apa wedi maneh. Ya, kan eman ya, kita harusnya takutnya hanya kepada Allah, takut kepada yang lain-lain. Takut kepada makhluk-makhluk yang juga sebenarnya bisa jadi dia lebih takut kepada kita sebenarnya. Sebagai contoh saja, Rasulullah mengabarkan kepada kita, ketika seorang Bani Adam masuk ke sebuah tempat, apakah itu hutan, lahan kosong, rumah kosong, bangunan kosong, ketika Bani Adam itu datang, maka jin itu pada lari semuanya. Lari, wah Bani Adam takut, karena kita lebih mulia. Allah sudah jelaskan, walaqad karramna Bani Adam fil barri wal bahr. Dan kami sudah muliakan Bani Adam ini di daratan dan di lautan. Justru jin itu tergeser posisinya. Ya. Kenapa kita disebut khalifah? Khalifah artinya pengganti. Artinya siapa yang diganti? Kalau pertanyaannya, Allah ketika mengatakan, ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah, pengganti di muka bumi ini. Maka muncul pertanyaan, kalau kita sebagai pengganti, lalu yang diganti itu siapa dulunya? Kira-kira siapa ya? Yaitu bangsa jin. Dan kenapa para malaikat sampai mengatakan seolah-olah punya pengalaman di masa lalu seperti trauma ketika Allah mengatakan saya akan menciptakan manusia sebagai khalifah. Maka malaikat mengatakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang berbuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah? Pertanyaannya kok malaikat tahu? Artinya apa? Berarti di masa lalu ada makhluk yang seperti itu. Dan para ulama, di antaranya Ibnu Abbas mengatakan bahwa itu adalah bangsa jin. Dulu bangsa jinlah yang memakmurkan bumi ini tapi banyak kerusakan. Maka diciptakanlah Nabi Adam dan anak keturunannya menggeser posisinya ya, sebagai khalifah pengganti. Jadi sebenarnya levelnya lebih tinggi harusnya. Makanya ketika bangsa jin itu berada di satu tempat, lalu ada manusia datang, jinnya berlarian. Wah, Bani Adam lari-lari. Tapi karena manusianya itu justru takut dan minta izin, ya. Kula nuwun Mbah, nggih. Padahal duduk putune ya, beda garis keturunannya beda. Kula nuwun Mbah, nggih. Kula amit mumpun diganggu. Kula boten ganggu, jenengan mumpun ganggu. Nggih. Niki putun jenengan. Wah, malah ngaku putune lagi. Atau jinnya itu sudah lari. Bani Adam takut sama kita, kembali digodalah dia, ditakut-takuti, digoda. Jadi sebenarnya kalau orang ahlu tauhid itu nggak ada rasa takut-takutnya kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau takut yang tabiat nggak masalah, itu namanya orang takut ya, takut ular. Itu pun beda-beda ya, ada yang takut ular, ada yang justru mainannya ular, kayak Dede Inun ya, kayak Panji Petualangan, ular nggak takut dia. Artinya itu relatif, ada orang takut ular, ada yang justru mencari ular gitu ya. Kemudian ada orang takut sama polisi, itu wajar nggak? Wih, depan ada operasi, nggak bawa SIM, nggak bawa helm, takut, jari bobolan, ya itu namanya tabiat. Ya. Nah pertanyaannya, kalau takut sama pocongan itu tabiat apa bukan ya? Ya. Jadi kita harus bisa membedakan. Nanti insya Allah ada dalam babul khauf tentang takut dalam kitab ini, ada penjabarannya tentang detail ya. Kalau kita takut dengan wajah yang menyeramkan, yang buruk, itu juga tabiat sebenarnya ya. Dengan lihat di jalanan ada orang cemet ya, kelindes trek, serem gitu ya, itu kan tabiat. Jadi kalau ada penampakan wajahnya serem, hancur, ya juga takut, ya itu tabiat. Tapi kalau takut ini yang memunculkan ketundukan, ya, pengabdian, itulah takut yang disebut takut ibadah. Dan ini harus hanya untuk Allah saja. Takut kalau kita nggak bikin sesajen, nggak ada ritual, nanti ada belai. Nah itu namanya takut ibadah. Ini yang tidak boleh. Ya. Maka ahlu tauhid itu dia tidak akan takut kepada siapapun, hanya kepada Allah. Jadi kuat dia.
Dia tidak pernah berharap kepada orang, kepada makhluk, hanya kepada Allah. Dia kuat. Jadi walaupun di sini kalimatnya aslul ibadah, asal dari ibadah itu at-tadzallul wal khudu, merendahkan diri, menghinakan diri. Tapi kalau itu untuk Allah, dia orang yang ahli tauhid, maka dia orang yang sangat kokoh, sangat kuat, sangat mulia. Karena kehinaan itu kalau ada orang yang tunduk, ya, menghinakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menjadi hamba Allah tidak ada masalah, bahkan diperintahkan, ya, untuk merendahkan diri dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit lagi, ya. Ini baru poin tentang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Saya jelaskan tadi makna ibadah. Tambahan lagi, qala al-imad. Kalau ada sebutan al-imad, berarti dia Imam Ibnu Katsir. Jadi para ulama itu punya gelar. Kalau al-hafidh, itu biasanya Ibnu Hajar al-Asqalani. Kalau ada kalimat Syekhul Islam, yang paling populer adalah Ibnu Taimiyah. Ya. Qala al-imad, Ibnu Katsir, wa ibadatuhu hiya ta'atuhu bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahzur. Wa dzalika huwa haqiqatu dinil Islam li anna ma'nal Islam al-istislamu lillahi ta'ala. Ya. Al-mutadamminu ghayatul inqiyadi waz-zulli wal khudu. Intaha. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir, ibadah kepada Allah adalah taat kepadanya. Ya, dengan cara menjalankan apa yang diperintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat agama Islam. Karena makna Islam adalah al-istislamu lillah. Nah, hati-hati, banyak orang salah mengartikan kata Islam. Oh, Islam itu selamat, harus damai. Pokoknya kalau udah Islam berarti harus damai, nggak boleh perang. Ya. Harus damai, pokoknya mesti masjid dibakar damai, ya, jangan bertingkah habis biar gitu, ya, karena kita Islam, ya, hati-hati, ya. Padahal Islam itu bukan dimaknai damai, tergantung keadaan. Kita sangat menginginkan kedamaian, tapi ada kalanya dibutuhkan perang. Maka makna Islam bukan harus selalu damai, apapun harus damai, enggak. Makna Islam adalah al-istislamu lillah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, pasrah, tunduk, ya Allah terserah engkau. Saya ini mau dijadikan apa terserah, mau disuruh apa terserah. Itu namanya Islam. Makanya sering diartikan berserah diri. Coba kalian lihat di terjemahan Quran. Innani minal muslimin. Sesungguhnya aku adalah orang yang berserah diri. Nah, itu terjemahan yang bagus, ya, karena dari kata istislam, yaitu menyerahkan diri. Kalau orang itu sudah, wis saya nyerah, ya, misalkan ada seorang istri, mas aku tak serahno diriku untukmu, wah, misalkan, ya, terserah jenengan mau diapain. Nah, itu namanya menyerahkan diri. Nah, kita menyerahkan diri kepada Allah. Ya Allah, saya ini milik engkau, saya diciptakan oleh engkau, dihidupkan oleh engkau, dimatikan oleh engkau, ya, seluruhnya apapun untuk engkau, ya Allah, ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, korbanku, hidupku, matiku, semuanya untuk engkau, ya Allah. Itulah makna istislam. Jadi kalau engkau perintahkan apa, ya saya tunduk, patuh. Kalau engkau larang, ya saya tinggalkan. Itu maknanya Islam, gitu. Jadi inilah inti dari ibadah, yaitu Islam itu sendiri, yaitu kepasrahan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan semua pengertian definisi dari para ulama itu tidak ada yang saling bertentangan, tapi saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai penutup, waqala aidon, berkata Ibnu Katsir fi tafsiri hadhil ayah, ketika menafsirkan ayat ini. Wa ma'nal ayah, dan makna ayat, annallaha khalaqal khalqa liya'buduhu wahdahu la syarikalah. Ya. Faman ata'ahu jazahu atammal jaza. Wa man asahu azabahu asaddul azab. Ya. Wa akhbaru annahu ghairu muhtaji ilaihim
bal humul fuqara ilaihi fi jami'i ahwalihim wa huwa khaliquhum wa raziquhum. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menyampaikan atau membahas ayat ini, beliau mengatakan bahwasannya Allah yang telah menciptakan makhluk untuk beribadah kepadanya sendiri dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Allah menciptakan makhluknya, yaitu jin dan manusia, agar mereka beribadah kepadaku. Siapa yang mentaati Allah, maka Allah akan balas dengan pembalasan yang sempurna atau pahala yang sempurna. Siapa yang mengingkarinya, siapa yang menentangnya, maka Allah akan siksa dengan siksa yang keras. Dan Allah mengabarkan bahwasannya Allah itu tidak butuh kepada mereka. Sebenarnya kita tunduk dan patuh kepada Allah itu untuk kebaikan kita. Allah nggak butuh sebenarnya. Karena apa? Kalau manusia tidak tunduk kepada Allah, pasti tunduk kepada setan. Ini jalan Allah, ini jalan setan. Jadi kalau ada orang mengatakan, wis nggak usah beragama, saya pingin bebas. Para ulama mengatakan, tidak ada di dunia ini orang yang bebas. Kalau orang itu lepas dari aturan Allah, dia akan masuk aturan setan. Kalau dia tidak menghambakan diri kepada Allah, pasti menghambakan kepada setan. Coba saja dicek orang-orang yang tidak percaya Allah, ya, tidak percaya Tuhan. Apakah dia jadi orang yang benar-benar bebas? Tidak. Dia justru masuk ke dalam perangkap setan. Kalau dia tidak mau menjadi hamba Allah, tidak mau diatur dengan Islam, dia akan diatur oleh syaitan. Tinggal pilih, mau diatur Allah apa diatur setan. Ya. Coba saja orang yang, wis aku bebas, gak mau ikatan apapun. Arab ngepang, apa terserah ya. Kan ngepang tuh bebas, wis pokoknya. Kalau begitu, misalkan orang bebas, wis aku mau zina silakan, mau apa-apa minum silakan. Nah, dia sedang mengikuti langkah setan sebenarnya. Jadi Allah sendiri tidak butuh. Bahkan bal humul fuqara, bahkan kitalah yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Dialah Allah yang menciptakan kita, yang memberi kita rezeki. Jadi kalau ada atau bahkan kalau seluruh manusia, bahkan jin, semuanya bersepakat untuk tidak taat kepada Allah, maka tidak akan merubah kekuasaan Allah, tidak akan turun pangkatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh. Jadi penghambaan diri ini sebenarnya dalam rangka untuk kebaikan kita dan mencegah kita dari jalannya syaitan, agar kita dikembalikan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah poin awal dari kitab Tauhid. Kita sudah membahas tentang makna tauhid. Saya simpulkan bahwa tauhid itu, kalau dikatakan tauhid berarti dia mengesahkan Allah dalam peribadatan, dalam digarisbawahi peribadatan. Kalau hanya meyakini oh Allah itu ada, oh Allah itu yang menciptakan, maka belum dikatakan ahlu tauhid kalau dia belum mentauhidkan Allah dalam ibadah, dalam penyembahan. Kemudian yang kedua, Allah menciptakan jin dan manusia tujuannya adalah agar mereka beribadah kepada Allah, dan makna ibadah itu adalah taat kepada Allah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan melakukan apapun yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan awal. Insya Allah nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya, bila Allah takdirkan, kita akan bahas lebih detail dalam setiap babnya. Insya Allah banyak sekali pembahasan-pembahasan yang sangat menarik dan perlu kita ungkap, kita ketahui, demi untuk keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Inilah modal utama yang kita jadikan alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tiket ke surga yang paling pokok, yaitu tauhid. Ya, tanpa itu tidak akan bisa. Ya. Insya Allah sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada. Nggih, monggo Ustaz. Nggih. Ya. Ada orang berbuat syirik lalu kita tidak berani menegurnya. Kesyirikan adalah kemungkaran, ya, dan bahkan disebut sebagai kemungkaran yang paling mungkar, kezaliman yang paling zalim.
bagaimana prinsip dalam Islam ketika kita melihat kemungkaran. Rasulullah jelas menyatakan, man ro'a minkum munkaron falyughayyir biyadih. Fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang, tapi kalau kelihatan, man ro'a, ya, zahir hadisnya, man ro'a, siapa yang melihat, bukan mencari-cari. Man ro'a minkum munkaron, siapa yang melihat kemungkaran. Syirik adalah kemungkaran, bahkan kemungkaran yang paling mungkar. Siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Dengan tangan ini, dengan kekuatan, dengan kekuasaan, dengan kewenangan. Maka kalau kita punya wewenang, dan menurut perhitungan kita ini bisa kita rubah dengan kekuatan kita, wajib kita melakukannya. Kalau enggak, berdosa. Suami punya kewenangan di keluarganya, dia tidak merubah kemaksiatan keluarganya, termasuk kesyirikannya, maka berdosa jelas. Nah, Pak Lurah punya wewenang di desa ini, harusnya punya kekuatan. Wah, tapi kalah mbak demo. Berarti nggak kuat. Ya, Pak RT punya wewenang. Ya, maka rubahlah dengan kekuatan, dengan kewenangan, dengan tangan, bahkan dengan senjata kalau memang itu efektif. Kalau memang efektif dengan itu. Fa illam yastati, kalau tidak mampu dengan kekuatan dan kewenangan, maka pabilisani, dengan lisan. Diomongi yang baik. Ya. Diomongi dengan yang baik, ya. Bagaimana cara antum menyampaikannya supaya diterima? Wah, ternyata kalau ngomong kok nek ditawur wong akeh apa ya, gak wani. Nanti malah tambah besar ini nanti. Maka fabiqalbi, dengan hati, mengingkari, itu adalah perbuatan syirik, kita ingkari. Jangan sampai kita berdiam diri sama sekali, tidak ada gerakan dalam hati kita untuk mengingkarinya. Tapi itu selemah-lemah iman. Selemah-lemah iman. Nah, masih mending, tapi selemah-lemahnya iman. Maka kalau didetailkan, kita bisa mengkaji kitabnya Imam Ibnu Qayyim tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak serampangan, ya, ada ilmunya, ada kaedahnya, ada bekal untuk melakukannya. Jadi betul itu kemungkaran, kesyirikan. Tapi kalau beliau bahkan membahas lebih detail bahwa nahi mungkar itu terbagi menjadi 4. Yang 2 wajib, yang 2 haram. Kok nahi mungkar haram? Kata Imam Ibnu Qayyim ada 4 kategori. Yang 2 wajib, yang 2 haram melakukannya. Yang wajib adalah ada kemungkaran, lalu kita analisa, kalau saya cegah, saya halangi, saya dakwai, akan hilang kemungkaran itu. Kita analisa dulu. Wah, saya punya kekuatan. Ya, kayaknya kalau saya dakwai ini akan hilang. Maka kita wajib melakukannya. Kalau tidak, berdosa. Yang kedua, menurut analisa kita, kalau saya dakwai, kalau saya cegah, akan berkurang ya kemungkarannya. Maka juga wajib hukumnya, kata Imam. Ini punya analisa dulu gitu, terukur gitu ya. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim, kalau perkiraan kita, kalau kita cegah sebuah kemungkaran, ternyata dia semakin besar kemungkarannya, maka jangan dicegah, biarkan dulu. Cari timing yang pas, cari strategi lain. Butuh waktu. Daripada semakin besar. Nah, atau yang keempat, kalau menurut perkiraan kita, dicegah dari satu kemungkaran, dia akan lari kepada kemungkaran yang lain. Tahan dulu. Wah, orang ini suka mabuk, tapi kalau saya cegah, dia akan melampiaskannya dengan zina. Nah, ini namanya pindah kemungkarannya. Kalau yang pertama lebih besar, kalau ini pindah, beralih profesi, tapi dalam dosa. Maka tahan. Jadi tidak sembarangan, pokoknya asal kemungkaran sikat gitu ya. Ya harus terukur lah. Bisa jadi justru nanti dengan disikat tanpa perhitungan, tanpa ilmu, justru kemungkarannya lebih besar, gitu ya. Akan lebih membludak, lebih besar lagi. Nah, disinilah pentingnya ilmu dan kejelian dalam menganalisa dakwah. Tidak asal main sikat. Kenapa Rasulullah SAW dulu di Mekah tidak main sikat? Wah, ini berhala, hancurkan. Seperti Nabi Ibrahim, beda situasinya. Butuh waktu. Ya, Rasulullah SAW sampai berapa tahun mulai diutus? Di Mekah 10 tahun. Kemudian baru 8 tahun hijrah, berarti 18 tahun baru menghancurkan berhala. Dakwah 18 tahun dengan pasukan yang 10.000 menaklukkan Mekah, barulah berhala-berhala itu dihancurkan. Ya. Tidak serampangan, ada kaedah-kaedahnya. Jadi minimal ada kecemburuan dalam hati, ini penyimpangan, ini kita ingkari, minimal. Tapi itu selemah-lemah iman. Ya, bisa dengan lisan, bisa dengan tangan kalau itu terukur dan akan membawa maslahat. Bahkan hukumnya wajib kalau membawa maslahat. Jadi kesimpulannya,
Kalau melihat kemungkaran berupa kesyirikan, kita ukur. Wah, saya punya wewenang nih, tak cegah, berhenti, wajib. Berani, kayaknya malah nanti bahaya, lebih besar lagi dengan lisan. Kalau lisan tidak bisa, dengan hati. Sementara begitu. Ya terus kita dakwah saja, ngaji kitab tauhid, disiarkan seperti ini, dengar gitu ya. Itu dalam rangka dakwah kita ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi barangkali? Oke, monggo Mas. Bismillah. Ya. Jadi kemungkaran itu harus dicegah dan tidak ada pilih kasih. Oh ini wong tua gak opo-opo jarno, ndak bisa. Semua kemungkaran harus dicegah. Tapi yang berbeda adalah ya strateginya, caranya, dan juga tadi hukum-hukum yang berkaitannya. Ada perbedaan ketika seorang suami berdakwah kepada istrinya dengan istri dakwah kepada suami. Ya. Jadi sama-sama wajib kita dakwai, sama-sama harus dicegah kemungkarannya, tapi hanya sekedar caranya yang berbeda. Kalau orang tua kepada anak, kita orang tua nih, anak kita enak saja kan ya, gampang ngomong, ojo le, gak usah, gak oleh, sampai ngono, awas ya, anak wis takut, ya. Kalau masih kecil, wis gede ya, rodok ngelawan ya. Tapi kalau anak ke orang tua, tidak seperti orang tua kepada anak, ya, cara ngomongnya beda, ya. Intinya bukan berarti harus dibiarkan, tapi caranya saja yang mungkin lebih berbeda karena posisinya di bawah kita. Ya. Suami ngomong kepada istri, wah ini istri kan tanggung jawab saya. Kalau saya biarkan, saya juga bertanggung jawab, saya ikut dosa. Dinasehati enak langsung, frontal. Tapi kalau istri ke suami, wah bisa gegeran, apalagi suaminya ustadz, bojone nuturi. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita yang jadi objek, kita sebagai objek ya, sebagai suami dinasihati istri, idealnya harus legowo. Jadi harus masing-masing menyadari istri tahu diri, ada adabnya, yang suami juga jangan sombong, jangan mentang-mentang saya suami, kamu enak saja nuturi saya. Tidak boleh juga. Intinya harus dua-duanya. Tetapi kalau tadi kan posisinya orang tua itu belum paham. Kita yang sudah paham, jangan sampai kita yang paham justru lebih buruk dari yang tidak paham, gitu ya. Dalam urusan syirik ini memang sangat vital ya, tidak bisa toleransi, tetap tidak bisa ya wislah tak melok-melok, tidak boleh. Allah nyatakan dalam surat Luqman ya ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya bermujahadah, bayangkan ya, mujahadah. Orang tua kita bermujahadah itu, dan jika keduanya berjuang keras memaksa kamu untuk mempersekutukan Allah. Jadi kalimatnya lebih ekstrim ya, bukan hanya melakukan tapi mengajak. Wa in jahadaka, jihad. Jika kedua orang tuamu memaksa kamu untuk melakukan syirik, fala tuti'huma, jangan kamu taati keduanya. Akan tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, akan tetapi pergaulilah mereka dengan cara yang baik di dunia ini. Jadi intinya kalau orang tua melakukan kesalahan, dinasehati dengan cara yang halus, baik. Ya. Dulu di zaman para sahabat ada 2 orang anak yang sudah masuk Islam, bapaknya belum. Kemudian caranya bagaimana? Ini bapak saya kok nyembah patung, kan patungnya ada yang besar, ada yang kecil ya. Bahkan ada yang kata Umar Ibn Khattab dari makanan, dari kue dibentuk patung terus ibadah. Habis ibadah disembah dipangan gitu ya, Tuhannya gitu. Dicuwil tangannya gitu ya. Nah, ada kisah 2 orang sahabat yang masih kecil, masih muda, sementara bapaknya masih kafir. Nah, bapaknya itu punya berhala, patung kecil, disembah tiap hari. Nah, pas bapaknya nggak ada, patung ini ditaruh di WC. Ditaruh gitu ya. Wah, bapaknya marah besar, siapa ini? Jangan kamu berdua ya. Anaknya dimarah-marahin. Ya. Habis itu anaknya bilang, loh Pak, patungnya itu loh berjalan sendiri dari tempatnya ke WC itu. Ngawur kamu, itu gila ya. Patung gak bisa apa-apa kok bisa pindah. Lah iya Pak, gak bisa apa-apa kok sampean sembah. Mikir, oh iya ya. Nah, ada cara-cara begitulah gitu ya. Ada seorang kakek berwudu, wudunya salah, nggak sesuai sunnah Nabi. Ada Hasan dan Husain, cucunya Rasulullah, walaupun masih anak-anak, paham betul ilmunya dalam karena kakeknya Nabi. Belajarnya ke kakeknya. Kata Hasan, Husain,
coba lihat kakek itu wudunya salah, ya. Tapi gimana ya cara ngingatkannya ya? Kan kalau kayak kamu wudunya salah, walaupun tahu kakek ini cucunya Rasulullah, tapi tidak seperti itu. Nggak langsung frontal, Pak, kakek ini bodoh ini, wudunya kok salah. Enggak. Kata Hasan Hussein, kita bikin strategi, ditanya, kakek saya sama adik saya mau lomba wudu sesuai contoh Nabi. Anda yang menilai ya, jadi jurinya ya. Wudulah. Si kakek lihat, loh kok beda sama saya wudunya. Dan ini cucunya Rasulullah, pasti yang benar anak-anak ini. Maka kakek itu sadar, sebenarnya wudu kalian lah yang benar, saya yang salah. Nah, seperti itu. Jadi cari strategi supaya tidak langsung. Kalau orang tua begitu. Jangan mentang-mentang, saya sudah ngaji tauhid, sudah kenal sunnah, main sikat. Ya. Wah, ini syirik Pak, gak boleh Pak. Wah, gitu. Jangan ya. Karena belum paham ya, dengan cara yang baik ya. Dicari strategi-strategi itu. Intinya tidak boleh dibiarkan, tapi diberi nasihat yang halus. Kadang saya kudu ngomong ke bapak itu harus mijetin dulu. Pak, sampai sebenarnya sampai ngerti syirik Pak. Ngobrol-ngobrol masalah syiriknya. Sambil dipijitin apa pokoknya cari cara gitu. Dulu saya pas umur 21 ingin nikah, belum kerja, ngomong sama bapak saya, nggak pernah direkon, gurung kerja kok dia rabi. Dari umur 20 saya udah nyari istri waktu itu. Gimana caranya? Ini saya pijitin, Pak, pingin rabi Pak. Ya wis ngomong ibumu lah, itulah. Jadi dicari cara ya, begitu. Jadi kesimpulannya, kalau orang tua berbuat syirik, itu adalah kemungkaran yang harus kita ingkari. Namun untuk menyampaikannya harus dengan cara yang rapi, dengan cara yang baik, karena mereka belum paham. Kalau belum paham bagaimana ya, akan dipaksakan ya, harus diberi pemahaman dulu. Ya, mungkin cara yang terbaiknya adalah ya, diajak ngaji, Pak ya Pak, ngaji Pak, di tauhid. Kalau ustadznya yang nasihati kan nggak terasa ya, kalau anaknya sendiri sulit. Atau Pak tak setelno video ya sampai rungokno ya, atau terserah apa sajalah. Yang penting tetap disampaikan ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada lagi? Cukup ya, mungkin kita tutup dulu, nanti kalau sambil ngobrol sebentar, insya Allah bisa ya. Karena juga masih banyak yang perlu dikerjakan. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.